potensi Tuhan dan para undangan bersama membangun kerjasama untuk capai tujuan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa sejenak. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 7 Pangkep, Bapak Dekanis Haji Muhammad Yahya Yusri. Yang kami hormati Bapak narasumber, Bapak Tajul Sirajudin Eskon, pimpinan Tajul Komputer Pangkep. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah. Itu soft skill Bapak Ibu. Apalagi kami menjual jasa barang dan yang lainnya. Sisi keterampilan dan pengetahuan khususnya dalam jurusannya masing-masing. Nah ini mungkin yang kita sama-sama harus diskusikan. Terima kasih Pak atas keterbukaannya terkait dengan bagaimana harapannya agar anak-anak kita ini kompetensinya baik mungkin khususnya di Tojol sendiri atau perusahaan-perusahaan lain Pak ya, bahwa sebagai guru kita punya peranan penting dalam hal mempersiapkan anak-anak kita terjun ke dunia kerja, apalagi khususnya nanti kegiatan pada saat kegiatan prakerin. Ini mungkin akan kita diskusikan Bapak Ibu guru. Silakan ada yang ingin disampaikan. Bagian dari soft skillnya apa yang Bapak Ibu sebagai guru janjikan kepada perusahaan sehingga nanti timbul kepercayaan perusahaan kepada kita sebagai di dunia pendidikan untuk memberikan kesempatan anak-anak kita untuk berkarya atau kan Ibu Ramya. kebetulan tadi ada di dalam sini. Saya kan terang salah satu gurunya juga. Saya tahu dulu. Dan saya harus evaluasi tentang selama ini yang saya lihat tentang Andika. Dari Bapak Tajul sendiri melihat Andika, bagaimana kompetensi pengetahuannya dan sikapnya. Supaya saya tahu sampai di mana Andika ya gitu. Karena kan saya salah satu gurunya, jadi mau tidak mau saya harus evaluasi diri. Jadi saya berharap dapat pengetahuan juga dari Bapak biar saya bisa evaluasi anak saya sendiri dan saya sendiri sebagai gurunya. Sampai di mana kemampuan pengetahuannya dan sikapnya. Oke, terima kasih guru ini. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ini berarti langsung dikenal aja di untuk orang jahat di sini. Kasih namanya Pak. Saking sayangnya ibu sama muridnya ini sampai ditanya langsung tentang bagaimana kondisinya sekarang di perusahaan kami. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, itu semua murid yang Bapak Ibu kirim ke sana itu sebenarnya semua sudah bagus. Nah, cuman kita kan ada penilaian tentang soft skill dan technical skill. Kalau soal soft skill, Andika ini bagus sekali. Andika ini di atas rata-rata daripada temannya yang lain. Soal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi waktu jalannya acara saya cukup menyimak bahwa beginilah kehidupan PKJ. Jadi saya nggak terlalu ini, tapi sebenarnya saya mau tanya tentang ini juga. Saya bukan murid, tapi ini sudah buka. Begini Pak, jadi sama dengan pernyataan ini bahwa di kampung saya sana itu sangat susah sekali jadi Pak. Ya, saya pernah coba cerita ke Telkom. Apa namanya kalau Telkom? Video. Ya, itu selalu mengatakan tidak sampai jaringan di situ. Di Komasa 1 kasih. Ya. Apakah yang Bapak tawarkan tadi apa itu Homa apakah itulah? Bisa sampai ke sana karena sama seperti yang dialami itu. Ini saya sekarang memakai Next. Ya Next, bukan parabol biasa, tetapi
ketika siaran itu mungkin sudah sekitar jam 9 malam, itu kabur semua. Iya, pendapat yang berbeda. Maaf ya, kebetulan saya hampir 10 tahun di dunia industri sebelum masuk ke dunia pendidikan. Iya. Saya juga di HRD lah. Saya bagian seleksi. Ya. Jadi tentang hard skill dengan soft skill, kadangkala memang selalu tidak bisa dikombin. Iya, ketika seseorang sebenarnya punya hard skill, tetapi soft skillnya tidak mendukung. Kenapa? Sebenarnya, apalagi kita ya, kalau mungkin daerah Jawa, justru dia combine keduanya. Karena kita orang-orang Sulawesi kadang ketika kita mau kerja, tidak mampu kan deh, tidak bisa kak. Padahal dia punya hard skill, tapi soft skillnya dia tidak gunakan bahwa saya punya personal yang bagus untuk menjual saya punya hard skill. Sehingga dunia pendidikan dengan dunia industri kadang tidak bisa ketemu dengan hal seperti itu. Beruntung ketika ada kurikulum merdeka, artinya merdeka kita memasukkan sebenarnya seperti yang Bapak bilang, masukkan ke misalnya ke TKJ, masukkanlah apa yang dibutuhkan oleh usaha di dalam kurikulum itu. Kan sudah merdeka. Artinya kita bisa mengcombine itu. Sama dengan misalnya saya di PKK. Wi-Fi yang kami kerjakan sama seperti standarisasi Indohome. Juga ini FTTH yang dimaksud ini adalah Ibu Bapak, fiber to the home artinya kabel fiber ke rumah-rumah. Fiber to the home itu artinya kabel fiber ke rumah-rumah. Alasan kenapa sekelas BUMN Indohome saja memakai kabel Bapak Ibu, itu stabilitas jaringannya itu stagnan. Dia tidak hilang muncul, Beda dengan kita memakai ada teknologi sekarang juga kami pakai namanya Starlink. Itu saya potong Pak, kata ingat Indovision. Indovision saya selalu pakai. Indovision dulu. Iya. Ya, sekarang itu sebenarnya ada teknologi juga yang nembak langsung ke satelit namanya Starlink Bapak Ibu. Nah, cuman kelemahan ketika kita tidak memakai kabel itu, dia tergantung kondisi cuaca. Artinya kalau mendung itu jaringannya bisa down. Mendung juga. Lebih banyak sebutnya. Nah, makanya kenapa alasan sekelas BUMN Indohome saja itu memakai kabel, karena soal stabilitas jaringannya ini. Nah, kenapa di beberapa waktu lambat? Nah, Bapak Ibu, itu di setting di server sebenarnya ada pub yang dimaksud adalah ada kotanya kalau Indohome. Kota. Nah, kota ini ketika ada batas pemakaian maksimum itu sudah sampai, maka jaringan ini melambat, tetapi tidak mati. Jaringannya melambat, tapi tidak mati. Nah, ketika nanti kita sudah membayar, itu akan dimasukkan lagi kotanya, bukan unlimited yang kita pakai di Indohome itu Bapak Ibu. Nah, kalau unlimited itu ada standarisasinya namanya 1:1. Ada kalau kita bertanya pada Indohome ini jaringannya ada pubnya atau 1:1. Tidak pakai pub 1:1 itu artinya downloadnya 50, kalau uploadnya juga 50, tidak ada kotanya. Administrasi yang harus kami penuhi pada kegiatan penguatan proses pembelajaran berbasis dunia kerja itu adalah MOU. Nah, kami berikan kesempatan mungkin Bapak, bukan kami tidak minta sekarang untuk ditandatangani, tetapi kami minta kesediaan Bapak untuk mengkoreksi MOU kami dari sekolah. Mungkin ada yang perlu ditambah atau dikurangi, kami minta kesediaan. Nanti kapan-kapan kalau bisa di ACC kami perbaiki. Setelah perbaiki Bapak bisa bersedia untuk tanda tangan. Industri dan
orang tua atau keluarga dari anak didik kami. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan pembelajaran di kelas, khususnya bukan hanya pada hard skill-nya saja, tetapi pada soft skill-nya. Ini juga menjadi catatan-catatan penting kami, bagaimana menyelaraskan, menguatkan proses pembelajaran yang tentu saja kami inginkan selalu berbasis pada dunia kerja. Mungkin yang menjadi catatan penting yang saya tarik pada kesempatan hari ini. Kami mohon sebagai panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan umum. Jadi kami sangat meminta kesediaan Tajul komputer untuk bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan job fair ini. Terima kasih. Mungkin karena kami juga butuh database seperti yang disampaikan oleh Ibu Jus tadi, yang kita sudah bicarakan bahwa akan merekrut yang kelas 12 termasuk Umar, Pak. Seperti itu. Jadi mungkin lebih kepada kami juga butuh administrasinya, bagaimana bentuknya nanti akan diundang langsung oleh Pak. Bagaimana Pak? Silakan. Cuman yang saya maksud tadi sebenarnya lebih selektif ke permasalahan sewaktu-waktu ketika kami membutuhkan, bukan pada saat dibukanya job fair itu. Untuk dibukanya job fair juga pasti kami ikut. Tapi yang saya maksud tadi kerjasama impact ketika kami datang ke sini melalui masukan dari Ibu tadi bahwa ada pengenalan, ada materi untuk mengenalkan bagaimana dunia usaha di luar sana kemajuannya sudah seperti apa. Jadi hasil dari itu outputnya kami bisa melakukan rekrutmen karyawan yang memang itu sudah dilakukan sebelum oleh pihak sekolah. Jadi kami cuma melihat nama-nama karena terus terang Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, kalau rekrutmen dan seleksi juga itu butuh dana, butuh anggaran. Jadi sebenarnya kalau itu sudah dilakukan oleh sekolah, sudah ada nama-nama yang memang dibutuhkan oleh perusahaan kami, itu kami tinggal ambil. Itu yang 3 karyawan. Kita butuh 3 karyawan. Ada administrasi, ada teknisi, itu 2 teknisinya, administrasinya 1. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Silakan. Silakan Mas pulang. Klien, tapi jaringannya 1:1. Jadi dia tidak ada pub atau lambang di batas pemakaian. Beda dengan Indohome. Kalau batas pemakaiannya tidak sampai, makanya melambat tapi tidak mati. Nah, sama dengan kita beli kota seluler biasa. Itu Indohome itu sama sebenarnya seperti kita beli kota seluler biasa. Yang kalau dia kotanya mau habis kan lambat. Nah, bukan unlimited. Jadi sebenarnya kami sekarang ini lagi menawarkan bagaimana jaringan internet itu unlimited, tanpa batas. Artinya di kapanpun dalam waktu 1 bulan itu jaringannya tidak pernah lambat, kecuali ada permasalahan masalah kabel utama atau lainnya yang putus, itu saja, bukan persoalan masalah lambat. Nah, bukan itu memang di server pusat Indohome itu. Nah, dia ada kebutuhan yang dipakai untuk masyarakat itu, dia kasihnya yang ada pub, artinya yang ada batas kotanya. Makanya dia ada lambatnya. Nah, kalau dia tidak ada lambat, itu eksklusif, dia lebih mahal harganya. Ya, yang ada pubnya untuk kebutuhan masyarakat itu ada pubnya. Kalau dia itu tidak ada pubnya 1:1 itu biasa dipakai oleh wirausahawan atau dia bisnis paket eksklusif namanya. Dia itu 1:1, tidak ada pub, tidak ada lambat. Kalau lagi
ada kalau tidak ada nanti kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di kegiatan ini, di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam tercurah kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi utusan Allah, cahaya kebenaran melalui ajaran yang tersendiri buat saya dan suatu kehormatan besar. Saya diberi amanah lagi untuk berbagi ilmu di tempat ini. Dalam hal ini berbagi ilmu bagaimana pengolahan melalui teknik tradisional, ada juga modern dan ada juga kami padukan tradisional dengan modern produksi. Sekarang banyak mau ekspor, walaupun kualitas zat kimia itu ada punya ambang batas, namanya zat kimia tetap berpengaruh di tubuh kita. Kemudian juga masalah metode produksi. Mereka juga biasa juga itu ingin mengetahui bagaimana metode produksi kita. Apakah kita masih memakai metode produksi dengan cara tradisional atau modern atau sudah dipadukan. Tradisional itu penting. Antara lain itu tidak seperti kita dulu. Semua serba dikerjakan sekarang. Walaupun kualitas produk kita itu sudah standar, sudah bagus, tapi tanpa kemasan yang bagus itu biasa itu nilainya agak turun karena pandangan pertama orang membeli suatu produk itu adalah dari kemasan. Jadi biasa itu orang itu tidak mau beli, tapi mereka melihat kemasan dengan tulisan-tulisannya yang menarik sehingga mereka bisa tergerak hatinya. Mau gak beli deh. Sebenarnya nggak mau gak beli deh. Ini ikan asin ini karena banyak di pasar. Tapi kulihat ada petunjuk penggunaannya, ada resepnya dan lain-lain. Itu barangkali menjadi salah satu nilai tambah jika kemasan kita bagus. Itu dia tidak lihat kalkulatornya. Dia apa itu kita dengan jari-jarinya itu saking mungkin saking terbiasanya mungkin sudah datang bukan lagi 100 kali mungkin beribu-ribu kali mungkin diulangi. Itu saja kompetensi yang diajarkan itu bagaimana menggunakan tanpa melihat lagi itu tombol-tombolnya itu keyboard itu. Ini yang dia lihat itu saya lihat anunya saja. Yang jumlah harga saja dilihat kemudian diketik. Nah persis sama apa yang ada di sini. Masak rumah tangga ini saya tahu khusus untuk suamiku. Mungkin bisa suatu saat kita buat karena kan kebetulan kita juga ada PKK ya. Ada materi PKK di situ dibahas termasuk bagaimana anak-anak ini belajar tentang HPP dan perhitungan HPP-nya sampai pemasarannya. Ini kan diajarkan di situ. Nah, mungkin suatu saat ibu juga bisa jadi guru tamu, tapi khusus untuk guru-guru PKK. Bagaimana sih prosedurnya
kalau guru bagaimana prosedurnya kalau UMKM mulai dari mencari bahan yang berkualitas sampai dengan akhirnya memasarkan, dan cara memasarkan juga itu kan juga butuh juga skill dan inovasi yang guru-guru di sini. Mungkin bisa pandangan Ibu terkait UMKM, apa tadi penyelarasannya bisa nggak ke jurusan selain APHP dan apa tadi dari guru tamu untuk kita guru-guru PKK ya. Itu dari saya, terima kasih. Yang kayak perhitungan. Kalau untuk masalah perhitungannya itu saya punya tim dan kebetulan juga bukan juga saya bilang Pak dia bisa ya Pak. Kami juga baru-baru ini kami pulang dari Bali karena UKM kami satu-satunya yang lolos dari Sulsel untuk mengikuti business matching di Bali ketemu buyer. Jadi UKM kami itu didampingi dalam segala hal karena yang kami hadapi itu bagaimana kami bisa mengekspor. Jadi semua penghitungan, bahkan sampai penghitungan seperti contoh kita dapat bayar di Belanda, itu mereka ajari bagaimana cara menghitung berapa kita jual per bungkusnya kalau di Belanda. Begitu juga penghitungan seperti yang ada bilang. Saya nggak bilang tim saya bisa, tapi untuk belajar ya mungkin bisa lewat chat nanti apa. Jadi kalau memang seperti sesuai yang dibutuhkan, oke, kami bisa. Ya itu dari saya. Sebenarnya begini Bu, kalau dari saya itu, saya ini bukti saya sebagai kurikulum, psikolog di sekolah ini. Kemudian ini kan adalah penjelasan pembelajaran. Sebenarnya itu kami menginginkan dari ibu itu misalkan satu produk itu, misalkan produknya bandeng asap ataukah matahari yang apa tadi itu yang di dede matahari Bu ya, yang itu perlu mungkin ada apa bisa di-sharing ke SOP-nya Bu ya, di-sharing ke anak-anak kami, karena sebenarnya tujuannya penjelasan pembelajaran ini adalah bagaimana industri sebenarnya ini yang seperti industrinya UMKM-nya Ibu ini dimasukkan dalam sekolah kami, sehingga anak-anak kami nanti ketika PKL dan ditempatkan di UMKM Ibu itu tidak canggung lagi bekerja. Misalkan disuruh membuat batang dinding misalkan, itu kan sudah ada SOP-nya dan sudah dipelajari misalkan di sekolah berkali-kali. Tentu ketika dia sampai di UMKM Ibu itu tidak perlu belajar lagi, tidak perlu dilatih lagi, karena sudah terbiasa dengan produk dinding batang yang ada di sekolah kami. Jadi contohnya seperti itu Bu. Jadi kami sebenarnya menginginkan daripada UMKM Ibu itu SOP-nya pada produk itu. Kemudian kami di sini mau guru-guru dari APHP ini mengajarkan kepada siswa-siswa kami. Seperti itu sebenarnya keinginan daripada penyelesaian daripada pembelajaran ini. Itu saja.